Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi untuk pertemuan yang ketujuh. Apa yang akan kita bahas hari ini yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran terpadu. Oke, apa CPM, capaian pembelajaran mata kuliah ini? Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap. Tapi tetap karena ini mata kuliahnya pembelajaran terpadu, jadi RPP-nya juga RPP pembelajaran terpadu. Oke, oleh karena itu untuk mencapai CPM tersebut, indikatornya yang harus kita capai ini, pahami dulu ya. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga, dan yang keempat. Empat inilah yang akan dicapai dalam pertemuan hari ini. Oke. Saya mengingatkan, sudah kita kenal model-model pembelajaran terpadu ya. Ada 10 menurut Robin Fogarty dan 5 menurut Jacobs. Ingat kembali ya. Apa saja itu? Sekali lagi ini mengingatkan kembali karena teman-teman nanti bisa memilih dari 15 model ini ya. Atau paling tidak satu dari 10 model ini. Oke. Ini model pertama, kedua. Ini model ketiga dan keempat. Model 56. Model 78. Ini model 910. Ingat ya, di dalam buku pedoman pembelajaran terpadu yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, nih, ada yang keterpaduan materi, ada yang keterpaduan capaian pembelajaran. Seperti apa? Nah, ini. Nih. Kalau lintas mata pelajaran. Kemudian yang dipertimbangkan adalah kompetensinya. Mudah-mudahan masih ingat. Oke. Ini ya yang keterpaduan capaian pembelajaran. Nih. Seperti ini. Nanti modelnya. Berikutnya ini yang sudah dikenal. Saat ini yang suka dikeluhkan oleh guru adalah model ini. Yang web model. Oke. Pilih salah satu model. Berikutnya, nah, mengapa kita perlu belajar pembelajaran terpadu? Ingat ya, kriteria seorang guru ini ada 6 yang harus dimiliki oleh teman-teman. Apa itu nih? Tahu tentang konten, bidang studi, dan pedagogi. Know their subject and how to teach it. Jadi tahu subjek, ini bidang studi atau mata pelajaran, dan bagaimana membelajarkannya. Berikutnya nih, knowledge of student. Seringkali saya menyebutnya harus memahami karakteristik peserta didik. Nih, know how students learn and develop. Bagaimana gaya belajar peserta didik dan bagaimana tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, the ability to select instructional goals. Maaf, ini salah, ini harusnya S nih. Jadi apa di sini pekerjaan atau tugas kita? Set appropriate expectation, menyusun tujuan yang kita harapkan. Dan yang keempat, knowledge of resources. Jadi kita harus bisa menempatkan atau memprioritaskan materi dan orang-orang sumber yang memang akan meningkatkan dari proses pembelajaran. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk membuat ramuan jamu yang disukai anak-anak itu, istilahnya jamu gendong, mengapa kita harus susah payah? Hadirkan aja. Nah, itu berarti kita lebih mempertimbangkan ketepatan, urgensi. Orang yang lebih tahu kita undang untuk jadi narasumber. Sama tentang kesehatan, dokter atau petugas kesehatan di puskesmas.
Kemudian yang kelima, the ability to design instruction. Nah, di sini kita sebenarnya hari ini kemampuan untuk merencanakan pembelajaran. Can plan effective lesson plan. Dapat merencanakan nih, lesson plan itu perencanaan pembelajaran yang efektif. Dan yang keenam, the ability to design student evaluation, ini merancang penilaian atau evaluasi. Jadi dapat merencanakan, mendesain, merancang fair and meaningful evaluation, evaluasi yang bermakna dan terbuka. Kita di sini yang kita bicarakan berarti kita belajar tentang bagaimana menyusun RPP, pembelajaran terpadu. Oke, baik. Ingat lagi komponen pembelajaran. Nih, seperti ini. Tadi udah disebutkan sebenarnya. Dari tujuan, bahan ajar, media, strategi, dan evaluasi. Metode dan model masuk di sini. Tuh ya. Berikutnya, ini komponen RPP. Kita tetap mengacu di sini. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 sebagai standar proses. Oke. Kemudian ini memang ada surat edaran yang kata Mas Menteri itu 1 lembar. Silakan dibuktikan, mungkin. Walaupun hanya diambil intinya saja. Ini tujuan pembelajaran saya tebalkan karena inilah akan menjadi kunci yang didahului oleh nomor 6. Di sini kunci yang sering terjadi permasalahan berdasarkan pengalaman saya, baik selama bertugas di Dinas Pendidikan maupun mendampingi atau instruktur dari PPG dalam jabatan. Mentoknya di nomor 6 dan 7 nih. Oke, nanti kita belajar. Berikutnya, apa kunci? Jadi kunci itu aspek utama yang harus kita pahami berkaitan dengan bagaimana menyusun RPP. Ini ya, ada 7, analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi baca kurikulum dulu, bukan baca buku guru dan buku siswa. Ada di Permendikbud nomor 37 tahun 2018, yang terakhir, yang terbaru. Berikutnya, cermati materi pembelajaran berdasarkan yang tersurat atau tersirat dari rumusan KIKD. Yang tersuratnya gimana? Ada yang tercantum, tapi ada juga yang kita harus tahu. Makanya kita harus tahu karakteristik kurikulum SD, karakteristik bidang studi yang ada di SD, itu sebagai kompetensi profesional. Dan yang ketiga, rumuskan indikator pencapaian kompetensi IPK. Ini yang tadi saya katakan, permasalahan ada di sini. Bertahun-tahun saya menemuin di sini. Kenapa saya juga tidak tahu persis, tapi alangkah baiknya teman-teman berlatih, gitu ya. Saya sediakan videonya nanti. Kemudian dari sini itu turun ke sini, ke IPK tadi menjadi rumusan tujuan pembelajaran. Oke, inilah salah satu fungsi dari rumusan IPK, itu berdampak pada rumusan tujuan pembelajaran. Berikutnya berdampak pula dalam mengembangkan materi pembelajaran tuh. Nih. Oke. Yang keenam, kembangkan kegiatan pembelajaran yang mendukung tercapainya IPK. Model pembelajaran berorientasi HOTS. Dan yang ketujuh, kembangkan penilaian untuk mengukur ketercapaian IPK. Jadi penilaiannya, instrumennya harus mengacu pada ini. Ini yang mengacu nomor 3. Nah, silahkan sekarang masing-masing membuka di HP-nya. Nih, channel ini. Saya beri waktu 5 menit. Oke, terima kasih. 5 menit selesai. Nah, itu membicarakan tentang bagaimana merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Dipraktekkan ya. Nih, apa itu indikator? Nih ya.
Jadi sebenarnya ketika kita mengajar sudah merancang mulai dari KD, KI-nya kita analisis, kemudian kita sudah merumuskan IPK. Inilah nanti yang akan kita amati, kita ukur, kemudian kita nilai, kita evaluasi setelah proses pembelajaran selesai. Itu tujuannya merumuskan IPK. Kemudian ini penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Jadi gunakanlah kata kerja yang memang bisa diukur. Itu bagaimana dan apa merumuskan indikator. Nah, lebih lanjut tadi sudah di dalam video ini fungsi indikator mengembangkan materi harus sesuai dengan IPK yang sudah dirumuskan. Mendesain kegiatan pembelajaran, apalagi harus bisa mendukung tercapainya IPK. Bahan ajar juga seperti itu. Dan yang terakhir ini, jadi ini dikembangkan ketika kita mau mengukur ketercapaian IPK. Oke. Nah, ini indikator kunci yang ada di dalam video tadi ya, yang istilahnya adalah UKRK. Terus apa lagi? Ini minimal dulu, terus mengukur ketercapaian KD. Yang keempat, secara tertulis menyatakannya dalam pengembangan RPP. Jadi nggak bisa nggak ditulis dalam RPP. Aku mah engke walah, kan maunya improvisasi. Tidak bisa menjamin kalau tidak dirumuskan dalam RPP. Kemudian harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi proses pembelajarannya itu diarahkan untuk ke sini. Nih. Sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa tercapai berdasarkan tuntutan KD mata pelajaran atau bidang studi. Oke, berikutnya ini ada yang disebut dengan indikator pendukung nih. Jadi memang harus, makanya di dalam video rangkaian dari tahap demi tahap, dari yang mudah ke yang sukar, yang sederhana ke yang kompleks, kemudian dari yang dekat dengan siswa yang lebih jauh, itu tujuannya adalah supaya terinci. Mulai dari yang minimal, pendukung, dan berikutnya adalah pengayaan. Mengapa ini perlu? Karakteristik peserta didik kita berbeda. Ya. Ada yang mungkin rata-rata, tapi ada yang rata-rata plus. Itulah yang akan menjadi pertimbangan kita. Bagi yang rata-rata plus, mereka butuh ini. Bagaimana yang rata-rata tidak mencapai ini? Minimalnya sudah tercapai. Itu. Berikutnya, nah di sini ketika kita mau merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita pahami. Oke, jangan terus-terusan di sini menjelaskan, menyebutkan, mengidentifikasi, itu ada di sini. Ya, jadi masih yang fakta-fakta. Apalagi kalau di mana, kapan pertanyaannya di dalam penilaiannya, itu masih di sini. Tapi kita harus sudah dari sini mengarah ke, sehingga pengetahuannya lebih ke sini. Oke, terus apa sih yang disebut HOTS atau berpikir yang lebih tinggi? Higher order thinking skills nih. Mulai C4, C5, C6. Menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Apa itu menganalisis? Nih. Oke, terus ini. Dan nih. Ayolah, dibiasakan mencipta, menghasilkan. Dimensi pengetahuan, ini contohnya apa sih? Ini loh. Ini kita masih berkaitan dengan fakta ketika ini. Tuh. Detail pengetahuan, peristiwa, di mana, kapan, lokasi ini. Tapi konseptual mulai begini.
mengklasifikasikan, menggeneralisasikan, menentukan model, mendeskripsikan. Nah, langsung ke sini. Tahap-tahapnya dipraktekkan. Nah, di sini metakognitif lebih tinggi ya. Oke, berikutnya ini loh contoh-contohnya. Pengembangan materi yang kaitan fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, tadi saya kemukakan, tolonglah model pembelajarannya, strategi, dan juga metodenya itu sudah ke sini. Tuh. Ini adalah yang berorientasi. Kata berorientasi itu berpihak atau mengacu kepada HOTS. Ketika kita menerapkan yang di luar ini, gitu, bukan salah, bukan tidak boleh, tetapi belum mengarah atau belum berorientasi pada HOTS. Itu perbedaannya. Bukan masalah salah dan benar. Oke ya. Tadi kan sudah kaitan dengan, maaf, ini. Nah, kan pertama tujuan yang IPK tadi untuk tujuan. Kemudian berikutnya adalah materi. Yang berikutnya berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian berikutnya kaitan dengan media. Kita kembangkan di dalam RPP itu media yang akan kita gunakan apa. Mengapa kita harus menggunakan atau merancang media? Oke, apa gambar ini? Antara ini dengan apa? Apa perbedaannya? Ya, benar, ini adalah alat peraga. Ini adalah media. Betul sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak ini, anak SD ini itu perlu sesuatu yang konkret. Maka perlu ada media. Apa itu media? Perantara. Atau bisa juga disebut dengan channel. Channel YouTube. Nah, sebelum bisa melihat YouTube kan channelnya. Channel sebenarnya media itu. Nah, atau pengantar atau perantara, jembatan. Nah, apa saja yang termasuk media ini? Jadi, anak-anak kita SD adalah konkret. Tentunya yang abstrak itu perlu dikonkretkan. Itu tujuannya dan manfaat dari media. Berikutnya ini klasifikasi media berdasarkan bentuknya 2 dimensi, 3. Maaf, ini salah, ini harusnya I. Kemudian berdasarkan pengalaman belajar langsung atau tidak langsung. Kemudian berdasarkan fungsi penginderaan, visual, buku, media. Yang ini adalah visual, karena yang bersuaranya saya. Kemudian audio, radio, karena alat dengar. Kalau visual berarti penglihatan. Kemudian ada yang audio visual, video, film, televisi. Seperti tadi video yang saya suruh buka di channel tadi sebenarnya adalah masuk pada kategori ini. Contohnya. Berikutnya berdasarkan penyajian meliputi media grafis, cetak, dan gambar diami. Proyeksi diam, ini proyeksi diami. Dari PPT diproyeksikan. Diam. Yang ngomong saya. Nah, kemudian audio visual berarti memang ada suara dan juga ada apa yang dilihat seperti tadi, video. Kemudian gambar hidup, film. Multimedia ini blended dari audio, visual, grafis, film, proyeksi. Ya, itulah fungsi dari mengapa kita harus mengembangkan media. Nah, manfaat media itu apa? Tadi saya katakan, yang abstrak, yang tidak jelas menjadi jelas. Istilah tidak jelas itu verbalistis. Jadi memperjelas pesan pembelajaran agar tidak verbalistis. Jadi
Jadi kalau mendengar aja, apa tadi? Gampang lupa. Kemudian pembelajaran menjadi lebih interaktif. Seperti ini kan interaktif. Saya bisa melihat semuanya. Walaupun tidak dalam kondisi tatap maya pun sebenarnya tetap interaktif kalau kita dibantu dengan media. Kemudian menyamakan pengalaman dan persepsi yang sama tentang materi pembelajaran. Kalau saya hanya cerita, fungsi media itu adalah pertama akan berbeda kan, dengan begini semuanya bisa melihat. Berarti antara saya dan semua teman-teman di sini punya persepsi yang sama tentang media. Kemudian meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Daripada sepi dan sebagainya menjadi tidak komunikatif, kurang interaktif, maka diperlukan media. Berikutnya, mengatasi keterbatasan ruang, walaupun jarak jauh, masih tetap bisa komunikasi. Apalagi dengan video. Kemudian waktu. Kalau ngomong terus, Bu belum jelas, Ibu ulangi. Nah, itu ciri-ciri dari tidak menggunakan media. Kemudian tenaga, otomatis kita juga lebih leluasa, lebih ringan ketika kita sudah dibantu dengan media. Dan daya indera. Ada yang anak-anak itu punya kelebihan di bidang audio visualnya, disebutnya tipe auditorial. Ada yang kuat di dalam visualnya, tipenya memang kalau tidak melihat gampang lupa. Tapi ada yang kinestetik, di mana kalau tidak sambil bergerak menjadi mudah lupa apa yang dipelajari. Kan macam-macam. Itu latar belakang individu, tidak hanya peserta didik SD. Saya pun punya kekurangan. Saya termasuk pendengar yang tidak baik. Paling males banyak mendengar tuh. Lebih baik membaca. Nah, itu kekurangan satu sisi bagi saya dan kelebihan yang lain. Ada saja setiap orang. Nah, ini alasan mengapa perlu media ya. Jadi ketika pengalaman langsung ini konkret. Ketika benda tiruan masih. Nah, ini artinya bahwa semakin ke atas ini semakin abstrak atau verbalistik. Sehingga kalau verbalistik itu anak-anak otomatis tidak begitu memahami apa yang kita sampaikan. Dramatisasi ini masih kok sini. Karya wisata masih, televisi masih. Ini masih. Begitu ke sini semakin mengecil. Apalagi ini, apalagi ini. Makanya komik itu adalah salah satu teks atau buku yang digemari anak-anak karena ada ilustrasi gambar. Kita membuat bahan ajar, maka itu perlu ada gambar. Oke, nah ini evaluasi pembelajaran sebagai komponen yang terakhir dari perencanaan pembelajaran. Ini ya, ada pengukuran, ada penilaian, ada evaluasi. Pengukuran, penilaian, evaluasi bersifat hierarkis. Evaluasi didahului dengan penilaian. Penilaian didahului dengan pengukuran. Ketiganya itu saling berhubungan. Ini lingkup evaluasi. Ketika kita mengevaluasi secara keseluruhan disebut dengan evaluasi program. Ini kan kita sering rapat ya, di akhir semester, di akhir tahun, di awal tahun. Mudah-mudahan deh sekolah seperti itu. Kalau saya dulu seperti itu. Itu ada tujuannya ini. Penerapan dari guru, kepala sekolah kan tidak terjun langsung. Perlu apa ternyata selama 1 semester, bagaimana selama 1 tahun. Ini adalah evaluasi. Apa saja isi programnya, strategi belajarnya, aspek pembelajaran lainnya, RPP dan sebagainya. Berikutnya adalah evaluasi proses pembelajaran. Nah, di sini seringkali diperlukan PTK. PTK sebenarnya adalah salah satu tujuannya mengevaluasi proses. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Ini seringkali kita hanya tertuju pada yang ketiga. Padahal yang kedua, 1 juga penting. Ini baru bagian. Anak saja, peserta didik saja yang menjadi objek penilaian ketika hasil belajar. Padahal proses pun perlu.
Padahal program selama 1 semester atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun untuk SD itu. Nah, inilah yang mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan ditinjau dari kognitif, afektif, psikomotor. Oke, sehingga ini bentuknya untuk hasil belajar. Dan mekanismenya di sini dirancang di dalam RPP. Nih. Ini dirancang nih nanti di RPP. Nah, ketika 3 ini ternyata tidak tercapai, berarti dievaluasi pembelajaran tadi ya. Nih. Ketika ini sudah semua, makanya ada evaluasi program yang nomor 1 tadi untuk melihat ketercapaian dari keseluruhan. Jadi komponen yang harus dikembangkan oleh teman-teman dalam merancang atau membuat atau menyusun atau membuat RPP nanti sampai di sini. Oke. Namun bagaimana evaluasi jenis teknik dan sebagainya mungkin tidak dibahas di sini ya, mengingat keterbatasan waktu nanti pada pertemuan berikutnya. Tetapi saya berharap akhir dari pertemuan ini saya berikan waktu 1 minggu ke depan. Ini adalah project based kesepakatan kita di awal untuk mata kuliah ini, project based learning, jadi menghasilkan produk. Selain produknya hasil dipraktekkan nanti. Oke. Nah, ini perancangan dalam RPP ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, ini tugas proyek. Buatlah pembelajaran RPP pembelajaran terpadu ini ya. Tuh. Jadi jangan yang kata Mas Menteri 1 lembar, tapi tetap kita 13 aspek dalam RPP sebagaimana ada di dalam standar proses Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jangan keluar dari sana. Apa modelnya? Pembelajaran terpadu. Apa model pembelajarannya? Yang berorientasi HOT. Apa pendekatannya? Tetap pendekatan pembelajaran berbasis siswa aktif, bukan guru yang aktif. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum nanti menghadapi tugas proyek yang saya berikan. Oke, jadi di luar proses hari ini silakan untuk konsultasi karena ini proyek dan masing-masing kelompok merencanakan sebelum nanti di akhir perkuliahan itu sudah proyeknya individual. Sekarang masih kelompok. Ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan sampai di sini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Sekali lagi, mencoba dan mencoba sebelum jadi guru yang sebenarnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi, selamat mencoba. Untuk mata kuliah pembelajaran terpadu, itu full project based learning, karena saya berprinsip mahasiswa itu harus mampu merencanakan dan melaksanakan. Ini sudah saya laksanakan, ini merupakan laporan dan simulasi apa yang sudah saya lakukan. Mereka, mahasiswa itu menghasilkan produk-produk seperti ini. Nah, jadi di dalamnya ini ada RPP dan sekaligus praktek peer teaching di ruang micro teaching untuk pembelajaran terpadu. Banyak sekali karena saya pegang sebanyak masing-masing berapa mahasiswa tuh, sekitar 40-an dan ada 4 kelas tuh seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya laksanakan ini benar-benar menjadi bekal kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan juga sosial mahasiswa S1 PGSD di IPB Biru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.